Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Nugroho, saya dari kelas 11 TDK 1. Saya akan mempresentasikan tentang tugas laporan hasil membaca buku non-fiksi. Ya, judul buku non-fiksi yang saya baca yaitu Bicara Itu Ada Seninya. Penulis dari buku tersebut adalah Oh Soo Hyang. Selanjutnya, penerbit dari buku tersebut adalah Buana Ilmu Populer. Tanggal terbit dari buku tersebut adalah 16 September 2019. Selanjutnya, jumlah halaman dari buku tersebut yaitu 238 halaman. Selanjutnya, nomor ISBN dari buku tersebut yaitu 978602455390. Selanjutnya, berat dari buku tersebut yaitu 0,35 kg. Selanjutnya, lebar dari buku tersebut yaitu 14 cm, sedangkan panjangnya adalah 20 cm. Untuk harganya itu 67.000 atau mungkin ada yang di bawahnya. Selanjutnya, analisis buku. Bab pertama, yaitu perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Informasi penting dari bab ini yaitu penulis mengajak kita untuk berbicara dan membahas mengenai masalah umum yang biasa ditemui oleh orang-orang dalam hal komunikasi, seperti bagaimana membuat kesan yang kuat terhadap lawan bicara, maupun menyusun bagaimana kita dapat membuat orang tertarik dengan apa yang kita bicarakan melalui storytelling. Lalu selanjutnya bab 2 yaitu pintar mendengar, pandai berbicara. Informasi penting pada bab ini adalah pada bab ini penulis lebih memposisikan kita sebagai pendengar yang baik untuk memulai sebagai seseorang pembicara yang handal. Di dalam bab ini juga terdapat tips-tips agar kita bisa menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya bab ketiga yaitu ucapan yang dapat membuat lawan bicara memihak kita. Informasi pentingnya adalah bab ini berisi tentang kata kunci yang harus kita miliki agar orang lain mau mendengar apa yang kita sampaikan. Di dalam bab ini terdapat tips-tips bagaimana kata-kata yang kita ucapkan mampu menarik minat lawan bicara kita. Biasanya tips-tips ini berguna untuk para pelaku usaha ataupun pedagang agar para pelanggan bisa tertarik terhadap produk yang kita buat. Lalu bab selanjutnya yaitu bab 4, beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Pada bab ini penulis mencoba memberikan cara-cara untuk melatih cara berbicara kita melalui latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya bab 5, suara bagus bukan bawaan dari lahir. Pada bab kelima ini mungkin agak berbeda dengan bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi tentang contoh-contoh para tokoh yang berhasil di dunianya dengan bermodalkan cara berbicara mereka. Salah satu contoh yang ada di sini adalah Yoo Jae-suk, seorang presenter dan komedian yang berasal dari Korea Selatan. Selain Yoo Jae-suk, masih ada banyak sekali contoh-contoh orang atau tokoh yang berhasil di dunianya dengan bermodalkan cara berbicara mereka. Selanjutnya adalah komentar terhadap isi buku. Komentar saya yang pertama adalah, setelah membaca buku ini, saya jadi mengetahui beberapa tips yang dapat saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara saya. Selain meningkatkan kemampuan berbicara saya juga mendapatkan tips yang dapat saya gunakan agar saya menjadi pendengar yang baik, karena itu juga berpengaruh terhadap kemampuan berbicara saya. Lalu komentar saya yang kedua adalah, secara pribadi, saya menyarankan buku ini untuk siapa saja yang mau mengembangkan kapasitasnya dalam berbicara.
Entah itu seorang pembawa acara, entrepreneur, seorang pemimpin, bahkan mahasiswa ataupun siswa SMK yang baru lulus dan mau mempersiapkan diri untuk wawancara di kantor barunya. Lalu komentar saya yang ketiga adalah buku ini dapat dimengerti dengan mudah karena disusun dengan urutan yang mudah dipahami. Bahkan tidak perlu mengikuti urutan bab buku ini pun pembaca masih dapat menikmatinya. Karena saking buku ini dapat dimengerti dengan mudahnya. Lalu komentar keempat saya, buku ini bisa memberikan tips serta cara bagaimana mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan komunikasi. Sekian presentasi saya mengenai laporan buku non-fiksi yang saya baca. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang kurang dari saya, yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.